Nyesel? What? Nyesel? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini, seperti judulnya, aku akan membahas tentang penting nggak sih sekolah pramugari. Karena banyak banget pesan-pesan yang masuk ke Instagram aku, ke WhatsApp aku, dan pertanyaan tuh sama gitu, kayak, Kak, aku pengen nih jadi pramugari pesawat, pramugari kereta. Emang itu harus sekolah pramugari dulu ya? Kak, dulu kakak sekolah pramugari di mana? Kak, rekomendasi dong sekolah pramugari yang bagus tuh di mana? Kak, penting nggak sih sekolah pramugari? Jadi di sini aku akan kasih tahu ke kalian penting nggak sih sekolah pramugari itu buat kalian yang ingin menjadi seorang pramugari, baik pramugari pesawat maupun pramugari kereta. Tapi di sini aku nggak hanya menggiring opini dari aku sendiri, karena di sini aku akan kasih tahu ke kalian juga pendapat-pendapat dari orang-orang yang pernah ikut sekolah pramugari. Jadi beberapa hari yang lalu aku sempat WhatsApp gitu kan ke teman-teman aku, baik teman yang satu sekolah sama aku maupun dari sekolah-sekolah lain. Jadi aku tanya kayak, "Be, penting nggak sih menurutmu sekolah pramugari itu?" Dan mereka kasih jawabannya, ini bener-bener real, ini bener-bener murni opini dari mereka tanpa ada kong kali kong, kamu jawab gini ya, kamu jawab gini, nanti nggak ada sama sekali. Jadi ini bener-bener murni opini dari mereka. Kemarin tuh aku sempet tanya ke beberapa anak ya, cukup lumayan banyak, tapi di sini aku akan ngebacain aja 10 jawaban dari teman-teman aku dari 10 orang yang berbeda. Langsung aja aku bacain pendapat dari teman-teman aku. Yang pendapat pertama adalah penting. Setidaknya kita orang awam yang nggak tahu menahu tentang dunia penerbangan, jadi agak mengenal dunia itu. Ketika kita masuk ke suatu perusahaan penerbangan, kita tidak kikuk dan lebih percaya diri. Next, pendapat kedua, menurut aku bukan masalah penting atau nggak penting, tapi kita merasa perlu atau nggak perlu. Ini dipertimbangkan juga dengan kondisi keuangan kita. Kalau merasa perlu dan biayanya ada, silahkan banget buat sekolah pramugari. Karena ilmu yang didapat juga banyak kok. Tapi kalau merasa tidak perlu dan sudah percaya diri buat daftar maskapai, mending langsung daftar aja. Toh nanti juga diajarin oleh pihak maskapai. Lalu ada pendapat ketiga, nyesel? What? Nyesel? Kalau aku bilang nyesel, iya, buang-buang uang. Tapi plusnya kita jadi lebih tahu daripada orang lain. Dan experience itu juga penting buat memori. Dan pendapat nomor 4, kalau menurut aku penting sih, karena kita otomatis sudah punya bekal ilmu tentang penerbangan. Itu udah jadi nilai plus buat kita. Dan yang paling penting adalah ilmu bagaimana berattitude dan tingkah laku sebagai seorang flight attendant. Cara berkomunikasi, bersosialisasi, dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena sebagai seorang flight attendant harus siap bertemu orang-orang baru setiap saat. Pendapat nomor 5, menurut aku pribadi sih penting nggak penting, soalnya positif ya, kita bisa lebih tahu soal pengalaman pramugari atau penerbangan. Nggak pentingnya ya kalau kita udah keterima di suatu maskapai dan bakal disekolahin lagi sesuai tipe rating pesawat kita. Dan sekolah pramugari nggak menjamin kita bisa jadi seorang pramugari. Kalau aku pribadi sih mending nggak usah deh sekolah-sekolah pramugari. Jadi langsung ikut rekrut aja, lagian udah banyak kan info media sosial, udah canggih juga sekarang. Next, pendapat nomor 6, menurut aku nggak terlalu penting sih. Soalnya nanti kita kalau diterima di perusahaan atau penerbangan pasti bakal di-training lagi kok. Mending uangnya buat les bahasa Inggris dan buat perawatan. Wak. Harus ada wak-waknya ya. Mending buat les bahasa Inggris sama buat perawatan. Yes sih, nggak ada yang sia-sia, kita jadi lebih tahu sedikit tentang ilmu penerbangan. Next, jawaban ke-7 ini lumayan rada panjang ya baby, tapi emang sengaja aku ambil sih karena ini bagus juga sih. Kayak, jadi masalah penting nggak pentingnya itu balik lagi ke pola pikir masing-masing ya. Jadi nambah pengetahuan juga gimana cara etika pramugari, cara duduk, cara jalan, cara make up, cara makan, berbicara, body language, bisa lebih bahasa Inggris, dan sudah tahu kesiapan-kesiapan dan berkas-berkasnya yang diperlukan untuk mendaftar maskapai. Tapi sekolah pramugari itu nggak menjadi semua siswanya kerja, karena rekrutmen itu bener-bener murni dari siswa yang melakukan tanpa bantuan nyogok atau apapun. Next, pendapat ke-8,
Kalau menurut aku pribadi sih 50-50 ya. Positifnya bentuk mental, dapat gambaran 30% materinya itu sama dengan di training center. Negatifnya ternyata banyak anak lulusan SMA fresh graduate yang bisa langsung masuk menjadi seorang pramugari. Next, pendapat ke-9. Ada pentingnya juga Beb sebenarnya, alasannya karena kita juga belajar banyak tentang tata cara bersikap sih menurut aku. Etika, tata krama, sama manner. Ya meskipun sekolah pramugari tapi ujung-ujungnya nggak jadi pramugari sih. Tapi banyak hal yang kita dapatkan kan. Dan setidaknya kalau kita besok dapat suami kayak macam Adi Bakri kan kita udah tahu tuh cara makan ala-ala orang kaya itu kayak gimana. Sumpah ngakak. Next, pendapat nomor 10, pendapat yang terakhir adalah menurutku nggak penting dok. Alasannya mending ambil kuliah umum aja, kita dapat sarjana. Jadi sambil kuliah nyobain tuh rekrutan pramugari, semisal gagal coba lagi sampai kita lelah buat jadi FA. Kalau emang belum rezeki di sana, lulusan S1 bisa daftar di perusahaan lain, mudah cari kerjaan lain. Jadi itu adalah beberapa pendapat dari teman-teman aku, jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri. Dan menurut aku pribadi pun aku sependapat dengan mereka karena semuanya itu balik ke diri kalian masing-masing. Jadi seberapa penting sekolah pramugari itu, seberapa pentingnya buat kalian. Kalau kalian emang pengen dan kondisi keuangan kalian mampu, nggak apa-apa, apa salahnya mencoba sekolah pramugari. Karena banyak juga ilmu yang bisa didapatkan, kayak tadi yang teman-teman aku sebutin, etika kita, tata jalan, terus kita diajarin juga cara table manner. Terus di tempat sekolah aku juga aku diajarin jungle survival, diajarin gimana cara kita bertahan hidup di hutan. Tapi kalau kalian sudah merasa punya bekal dan kalian sudah percaya diri untuk mengikuti rekrut, nggak apa-apa, langsung aja. Karena persyaratan menjadi seorang pramugari itu nggak pernah ada sejarahnya. Sampai saat ini, sampai detik ini nggak pernah ada sejarahnya kamu harus lulusan sekolah pramugari, itu nggak ada. Karena yang tertera di persyaratan itu minimal SMA sederajat. Sederajat pun sudah bisa menjadi seorang pramugari. Dan mungkin yang tanya-tanya juga dunia kereta kayak aku, kayak emang itu harus sekolah pramugari dulu? Enggak sama sekali, karena sampai sekarang juga persyaratannya masih sama, minimal adalah SMA sederajat. Banyak juga kayak teman-teman aku yang cuma SMA, dan ada juga yang beberapa teman-teman aku kayak lulusan S1 gitu juga banyak. Jadi kalau misalkan kamu ikut rekrut, nggak ada kamu ditanya kamu lulusan sekolah pramugari mana gitu, nggak ada sama sekali. Paling kayak coba ceritakan tentang background pendidikan kamu. Nah kamu cerita nih kayak kamu lulusan SMA atau kamu pernah sekolah pramugari atau mungkin kamu sarjana gitu, kamu pasti disuruh ceritain tentang background pendidikan kamu. Dan nantinya kalaupun di pesawat, waktu kita training pun di sana nggak akan kayak udah banyak yang sekolah pramugari kan, jadi nggak usah saya jelaskan ya, itu nggak sama sekali. Karena emang di sana itu bener-bener diajarkan dari nol, Dan mungkin yang udah pernah sekolah pramugari pasti kayak, oh iyalah aku udah sedikit ngerti nih tentang ini. Tapi yang bener-bener basicnya bukan pramugari, yang dia cuma lulusan SMA atau S1 dan dia sama sekali nggak tahu dunia penerbangan, itu akan diajarin juga gitu. Jadi semuanya itu sama rata akan diajarkan oleh pihak maskapainya. Jadi menurut aku ya penting nggak penting sih ya, tergantung ke diri kalian masing-masing. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini, kayak penting nggak sih sekolah pramugari itu. Jadi buat kalian yang ingin jadi seorang pramugari pesawat maupun seorang pramugari kereta, kalian nggak wajib sekolah pramugari. Kalau misalkan kalian udah punya kesiapan mental, coba langsung aja daftar langsung aja biar kalian tahu gimana prosesnya. Sekian dulu video dari aku akan selalu berikan video-video bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang pengen tahu seputar pramugari pesawat, pramugari kereta, kalian bisa aja komen langsung di bawah ini. Dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang ingin menjadi seorang pramugari pesawat maupun pramugari kereta. Thank you!